Yuk mulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas manajemen survei dan pemetaan mengenai manajemen proyek. Sebelumnya, biar lebih semangat, kita punya jargon nih. Kelompok 4. Kita kelompok 4. Kitanya mantap, bikin semangat. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, anggota kelompok 4 ada Mas Denis, Mas Hilmi Gavin, Upuh Adi Prakoso, Iqbal Maulana, saya sendiri, Gina, Fahmi Adnizar, Anggita Puspita, dan Hakimuddin. Next. Untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Hilmi Gavin. Ya, project manager. Jadi project manager itu apa sih? Project manager itu adalah orang yang ditugaskan atau diberi tugas oleh satu organisasi atau instansi, utamanya adalah memimpin suatu tim. Nah, dalam memimpin suatu tim project, suatu project manager itu memiliki kemampuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu membuat tim berhasil dalam mencapai suatu tujuan, kemudian mengurus dan mengatur tim dan proyek dalam proses pengerjaannya, kemudian memimpin tim untuk mengaplikasikan alat atau metode dalam mencapai tujuan. Kemudian, dalam memimpin suatu tim, project manager juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu merencanakan dan mengorganisasikan suatu pekerjaan, kemudian mengatur waktu kegiatan dengan pembuatan timeline, terus mengidentifikasi stakeholder potensial dalam mendukung keberlangsungan proyek, kemudian memberikan update dan hasil kepada klien. Next. Nah, ini tadi tanggung jawab project manager ya, seperti saya sudah jelaskan, yaitu merencanakan dan mengatur pekerjaan, kemudian mengelola kegiatan proyek, kemudian mengidentifikasi potensi stakeholder yang ada, dan yang terakhir tentunya adalah menyampaikan hasil proyek sebagai bukti pertanggungjawaban kepada klien. Lanjut. Nah, project manager itu wajib memiliki keahlian atau kompetensi sebagai berikut, yaitu pengetahuan. Project manager wajib memiliki pengetahuan yang luas dan pemikiran yang mendalam dalam suatu manajemen project. Kemudian performa atau kinerja, yaitu project manager harus mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam mencapai keberhasilan tujuan. Kemudian secara personal atau kepribadian, project manager harus dapat berinteraksi dalam suatu tim agar tim tersebut dapat bekerja optimal dalam mencapai suatu tujuan. Next. Nah, keterampilan interpersonal atau keterampilan pribadi dari suatu project manager yang harus dimiliki, yaitu tentunya adalah kemampuan dalam mengambil keputusan atau decision making, kemudian kesadaran politik dan budaya, kemudian kemampuan dalam bernegosiasi, kemudian kepercayaan, terus manajemen konflik, kemudian kepemimpinan, kemudian kemampuan dalam membangun satu tim, kemudian komunikasi, kemudian motivasi, kemudian dapat berpengaruh dalam satu tim, kemudian coaching. Oke, terima kasih Mas Gavin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program manajemen. Sebelum memahami program manajemen, selanjutnya kita memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu program. Nah, program sendiri itu merupakan sekelompok proyek, subproyek, dan pekerjaan lain yang dikelola dengan cara yang terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat dan kontrol dibanding mengelolanya secara individu. Nah, sebuah proyek mungkin saja tidak menjadi dalam sebuah program, tetapi program akan selalu memiliki proyek. Nah, manajemen program ini berfokus pada penyelesaian. Yang pertama, menyelesaikan masalah terkait dengan kendala pada sumber daya dan konflik yang mempengaruhi proyek dalam suatu program. Dan yang kedua, yaitu menjelaskan arah strategis yang mempengaruhi tujuan dari sasaran proyek dan program. Next. Oke, selanjutnya kita memahami tentang portofolio dan manajemen portofolio. Nah, portofolio sendiri itu merupakan kumpulan program dan proyek yang mendukung tujuan bisnis tertentu. Nah, proyek sendiri atau program dalam portofolio tidak harus saling bergantung atau terkait secara langsung. Nah, portofolio harus menjadi tolak ukur sebenarnya dari arah, maksud, dan
kemajuan suatu organisasi. Nah, selain itu portofolio harus mengidentifikasi tujuan utama sesuai dengan prioritas suatu organisasi. Oke, next. Nah, dapat dilihat pada slide di depan itu merupakan perbandingan dari proyek, program, dan portofolio. Yang pertama yaitu ada cakupan. Proyek sendiri memiliki cakupan yang sempit dengan hasil yang spesifik, sedangkan program dan portofolio itu memiliki cakupan yang luas dan secara di cakupannya berupa bisnis gitu. Untuk perubahan sendiri itu seorang project manager itu mencoba untuk menjaga perubahan seminimal mungkin, sedangkan program itu mengharapkan perubahan dan kemudian menerimanya. Sedangkan untuk manajer portofolio harus memantau perubahan dalam ruang lingkup yang luas. Selanjutnya dalam perencanaan, manajer proyek melakukan perencanaan rinci untuk mengelola pengiriman produk proyek. Manajer program membuat rencana tingkat tinggi dan memberikan panduan untuk proyek di mana rencana rinci tersebut dibuat. Sedangkan manajer portofolio membuat dan memelihara proses dan komunikasi yang diperlukan. Oke, seperti itu. Soalnya ada pemantauan dalam proyek sendiri itu dia memantau dan mengontrol tugas serta pekerjaan. Soalnya untuk program sendiri memantau proyek dan pekerjaan yang sedang berlangsung, sedangkan portofolio sendiri memantau kinerja dan indikator nilai suatu perusahaan. Nah, soalnya ada peran manajer proyek itu bekerja dengan tim, sedangkan manajer program itu berupa pimpinan, perannya sebagai pimpinan, begitu pula dengan portofolio. Untuk manajemen sendiri, proyek itu mengelolanya, manajer proyek itu mengelola jumlah tim seperti teknisi dan spesialis, sedangkan manajer program mengelola manajer proyek dan manajer portofolio sendiri mengelola atau berkoordinasi dengan staf manajemen portofolio. Dan yang terakhir ada keberhasilan. Keberhasilan proyek diukur dengan jadwal, anggaran, dan produk yang disampaikan sesuai spesifikasi. Keberhasilan program diukur dalam hal baliknya investasi, kemampuan baru, dan manfaat yang akan diberikan. Sedangkan untuk portofolio sendiri, keberhasilannya diukur dalam hal kinerja komponen portofolio. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Git. Silakan Bang Git. Selanjutnya ada project management, di mana proyek adalah usaha atau kegiatan sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Nah, kapan proyek tersebut dimulai? Yaitu jika ada permintaan pasar, peluang strategis atau kebutuhan bisnis, permintaan pelanggan, kemajuan teknologi, dan persyaratan hukum. Kemudian, kapan sebuah proyek itu dapat diakhiri? Yaitu ketika tujuan proyek telah tercapai, tujuannya tidak akan atau tidak dapat dipenuhi, kebutuhan akan proyek tidak ada lagi, atau klien, pelanggan, sponsor, atau juara ingin menghentikan proyek. Selanjutnya, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah pengaplikasian pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek dengan tujuan mendapatkan hasil yang sukses dan memenuhi persyaratan. Nah, proses manajemen proyek itu sendiri ada yang pertama memulai, merencanakan, eksekusi, pemantauan dan pengendalian, serta penutupan. Untuk cakupan dalam pengelolaan proyek itu sendiri ada mengidentifikasi persyaratan dan menetapkan tujuan proyek, mengatasi berbagai kebutuhan, kepentingan, dan harapan stakeholder dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Yang ketiga, menyiapkan, memelihara, dan melaksanakan komunikasi antar stakeholder yang bersifat aktif, efektif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, mengelola stakeholder untuk memenuhi persyaratan proyek dan menciptakan hasil proyek. Nah, dalam mengelola proyek terdapat 6 kendala, yaitu yang pertama time atau waktu, mencakup waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan jadwal proyek. Yang kedua ada cost atau budgeting, mencakup anggaran proyek dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Yang ketiga ada ruang lingkup, meliputi pekerjaan apa yang akan dilakukan, dan produk layanan atau hasil yang diharapkan pelanggan atau sponsor. Yang keempat ada kualitas, mencakup kualitas produk atau jasa yang dibutuhkan dan yang perlu kita lakukan untuk memuaskan pelanggan. Yang kelima ada risiko, dan yang keenam benefit atau keuntungan. Nah, kendala 4, 5, 6 ini mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi sasaran, ruang lingkup, waktu, dan biaya. Semua proyek menurut definisi melibatkan risiko dan sumber daya, namun pelanggan yang menentukan kualitasnya. Selanjutnya ada komponen manajemen proyek. Yang pertama ada people atau SDM. Nah, hard skill dan soft skill SDM ini diperlukan dalam mengelola proyek. Yang kedua ada proses.
Proses ini merupakan metode untuk mengelola proyek, mulai dari formal hingga informal. Metode yang ditentukan melibatkan langkah-langkah dan operasi. Yang ketiga ada teknologi, di mana teknologi adalah alat untuk manajemen proyek. Teknologi digunakan dalam proses penjadwalan, penentuan biaya dan risiko, serta pelaporan. Nah, ketiga proses yang ditingkatkan, tenaga pekerja yang kompeten, dan teknologi yang dapat digabungkan, proyek akan sukses dan dengan risiko yang lebih rendah, produktivitas yang lebih tinggi, dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan dari project dan operation atau pekerjaan, di mana project ini waktunya sementara, sedangkan operation berkelanjutan. Untuk outputnya sendiri, project menghasilkan jasa atau produk yang unik, sedangkan operation menghasilkan jasa atau produk yang berulang. Tujuan dari project adalah memenuhi sasaran di awal perencanaan, sedangkan tujuan dari operation menjaga agar organisasi tetap berfungsi. Nah, project dapat diakhiri ketika tujuan spesifiknya tercapai, sedangkan operation mengadopsi serangkaian tujuan yang serupa, serta pekerjaannya berlanjut. Untuk peluang lingkup sendiri, project lintas fungsional, sedangkan operation fungsional. Oke, selanjutnya adalah Project Management Office. Project Management Office itu apa? Itu adalah struktur manajemen yang menstandarisasi proyek terkait tata kelola proyek dan memfasilitasi pembagian sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Nah, Project Management Office ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada Project Management Office Supportive, ada Project Management Office Controlling, dan ada juga Project Management Office Directive. Next. Untuk Project Management Supportive itu sendiri adalah menyediakan peran konsultatif untuk proyek dan menyediakan tempat praktik terbaik, akses pelatihan untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran dari proyek lain. Nah, jenis kantor ini itu berfungsi sebagai gudang proyek dan tingkat kontrol yang diberikan oleh jenis kantor ini itu termasuk rendah. Lalu ada yang kedua yaitu controlling, itu menyediakan support dan memerlukan kepatuhan melalui berbagai cara. Nah, kepatuhan ini dapat melibatkan penerapan kerangka kerja atau metodologi manajemen proyek menggunakan template dan atau yang spesifik. Lalu tingkat kontrol yang diberikan oleh proyek ini itu tergolong sedang. Next. Kemudian yang terakhir itu ada directive. Nah, jenis kantor ini mengambil kendali atas proyek dengan mengelola proyek secara langsung. Nah, tingkat kontrol yang diberikan oleh proyek ini termasuk dalam golongan tinggi. Lalu kantor manajemen proyek dapat mendukung manajemen proyek dalam berbagai cara. Di antara lain, yang pertama merupakan mengelola sumber daya bersama di semua proyek dikelola oleh kantor manajemen proyek. Lalu yang kedua adalah ada mengidentifikasi dan mengembangkan praktik dan standar metodologi, manajemen proyek terbaik, pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan. Lalu yang ketiga itu ada memantau kepatuhan terhadap standar, kebijakan, prosedur, dan pola manajemen proyek. Lalu yang keempat itu ada pengembangan dan mengelola kebijakan proyek, prosedur, template, dan dokumentasi bersama lainnya, serta mengkoordinasikan dan berkomunikasi di seluruh proyek lainnya. Next. Oke, selanjutnya untuk Project Management Organizational Structure. Jadi, struktur organisasi itu mempengaruhi otoritas manajer proyek dan mempengaruhi bagaimana proyek dilakukan. Kemudian semua organisasi terstruktur dalam salah satu dari 3 cara, yaitu struktur organisasi matriks, proyeksi, fungsional. Nah, untuk matriks sendiri itu dia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu matriks kuat, matriks seimbang, dan matriks lemah. Oke, next. Oke, untuk struktur fungsional, jadi struktur organisasi fungsional ini adalah jenis struktur organisasi hierarkis di mana orang-orang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi mereka dan diawasi oleh manajer fungsional yang memiliki keahlian di bidang yang sama. Nah, untuk struktur fungsional, organisasi fungsional ini cocok digunakan untuk organisasi yang memiliki pekerjaan berkelanjutan seperti manufaktur atau produksi. Kemudian untuk organisasi matriks itu muncul untuk meminimalkan perbedaan antara memanfaatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan organisasi fungsional dan organisasi proyeksi. Nah, karyawan dalam organisasi matriks ini melapor ke satu manajer fungsional dan setidaknya satu manajer proyek. Kemudian untuk projectized
organization, dia fokus dari jenis organisasi ini adalah proyek itu sendiri. Nah, dalam organisasi yang diproyeksikan, manajer proyek memiliki semua kekuatan dan wewenang, dan semua orang melapor langsung kepada manajer proyek. Oke, next. Nah, berikut adalah perbedaan dari struktur organisasi fungsional, matriks, dan projectize. Untuk otoritas manajer proyek, untuk yang fungsional itu sedikit atau hampir tidak ada. Untuk matriks yang lemah itu otoritasnya terbatas. Untuk matriks seimbang itu otoritas manajer proyeknya wajar. Untuk matriks kuat itu otoritas manajer proyeknya wajar hingga tingkat tinggi. Nah, untuk yang projectize itu otoritas manajer proyeknya adalah yang tertinggi. Kemudian untuk yang mengelola anggaran proyek untuk fungsional itu adalah manajer fungsional, untuk matriks lemah juga manajer fungsional. Nah, untuk matriks seimbang itu ada manajer proyek dan manajer fungsional. Kemudian untuk matriks kuat dan projectize itu diatur oleh manajer proyek. Nah, peran manajer proyek untuk fungsional dan matriks lemah itu part time. Nah, untuk matriks seimbang, kuat, dan projectize itu semuanya adalah full time. Nah, untuk staf administrasi manajemen proyek, untuk fungsional dan matriks lemah serta matriks seimbang itu part time. Kemudian untuk matriks kuat dan projectize itu staf administrasi manajemen proyeknya adalah staf administrasi yang full time. Oke, next. Oke, project initiation. Nah, inisiasi proyek ini adalah pengakuan formal bahwa proyek baru atau fase berikutnya dalam proyek yang ada harus dimulai dan sumber daya yang dikomitmenkan untuk proyek tersebut. Nah, sebuah proyek ini mungkin muncul sebagai akibat dari kebutuhan, tuntutan, peluang, atau masalah. Nah, menurut PMBOK, proyek muncul sebagai akibat dari salah satu dari 7 kebutuhan atau tuntutan berikut, yaitu permintaan pasar, peluang strategis atau kebutuhan bisnis, permintaan pelanggan, kemajuan teknologi, persyaratan hukum, dampak ekologis, dan kebutuhan sosial. Nah, kriteria penting untuk proyek itu adalah sebagai berikut. Jadi ada kebutuhan proyek, ada dana yang tersedia, dan ada kemauan yang kuat untuk menyukseskan proyek. Kemudian sebelum dimulai proyek dilakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini dilakukan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk metode pemilihan proyek. Jadi proyek biasanya dipilih berdasarkan pangsa pasar, keuntungan finansial, laba investasi, loyalitas pelanggan, dan persepsi publik. Nah, kemudian ada 2 cara secara umum untuk metode pemilihan proyek. Yang pertama ada constraint optimization methods atau mathematical models, yang mana metode ini digunakan untuk organisasi yang akan melakukan proyek dengan kompleksitas yang sangat besar. Ada 5 model yang dapat digunakan, yaitu pemrograman linear, dinamis, integer, non-linear, multi-objektif. Kemudian untuk decision models yaitu benefit measurement methods. Jadi metode ini menggunakan berbagai bentuk analisis dan pendekatan komparatif untuk membuat keputusan proyek seperti berikut. Yaitu ada 3, cost benefit analysis, scoring models, benefit contribution methods, yang di dalamnya mencakup cash flow techniques dan economic models. Kemudian bisa di next. Oke, untuk mengembangkan project charter. Jadi untuk mengembangkan project charter, kita melakukan pembuatan project charter, di mana ada 3 unsur di dalam itu, yaitu yang pertama input, umumnya berisi pernyataan proyek kerja, kasus bisnis, kontrak, faktor lingkungan perusahaan, atau aset proses organisasi. Yang kedua ada alat dan teknik, dilakukan berdasarkan penilaian ahli atau expert judgment. Yang ketiga adalah outputnya itu yaitu menghasilkan project charter. Nah, ada 9 poin utama dalam project charter. Yang pertama itu tujuan proyek atau justifikasi, yaitu termasuk tujuan proyek dan kasus bisnis untuk proyek tersebut. Kemudian yang kedua deskripsi proyek tingkat tinggi. Hal ini mencakup kebutuhan bisnis yang ditangani oleh proyek. Yang ketiga persyaratan proyek tingkat tinggi didasarkan pada kebutuhan pelanggan, sponsor, dan stakeholder lainnya. Yang keempat itu tujuan proyek yang terukur, dia berasal dari bagian tujuan dari proyek itu sendiri. Kemudian yang kelima risiko tingkat tinggi. Mereka diidentifikasi selama perencanaan proyek. Yang keenam adalah ringkasan jadwal milestone. Hal ini adalah semacam penjadwalan. Kemudian yang ketujuh adalah ringkasan anggaran. Jadi ringkasan anggaran ini adalah perkiraan biaya proyek dengan beberapa timeline. Kemudian yang 8 adalah manajer proyek yang ditugaskan. Hal ini akan menentukan tingkat otoritas dari manajemen proyek. Yang ke-9 adalah sponsor proyek. Hal ini termasuk nama pada tingkat otoritas sponsor proyek yang mengesahkan proyek charter tersebut. Oke, next. Oke, untuk identifikasi stakeholder.
Jadi ada 4 masukan dari proses identifikasi stakeholder. Yang pertama ada project charter. Ia memberikan informasi tentang pihak internal dan eksternal yang terkait dengan proyek. Kemudian ada dokumen pengadaan di mana stakeholder adalah para pihak yang tertera pada kontrak. Yang keempat itu faktor lingkungan, yaitu mencakup semua kebijakan, praktik, prosedur, dan undang-undang yang ada baik di dalam maupun di luar organisasi. Dan yang keempat adalah alat dan teknik yang terdiri dari analisis stakeholder dan penilaian ahli. Kemudian untuk strategi manajemen stakeholder, pendekatan terdokumentasi yang digunakan untuk meminimalkan dampak atau pengaruh negatif yang mungkin dimiliki stakeholder proyek. Nah, unsur yang dapat diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, nama stakeholder utama yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap proyek. Yang kedua, tingkat partisipasi yang diharapkan. Yang ketiga, kelompok stakeholder. Yang keempat, penilaian dampak. Dan yang kelima, strategi potensial untuk mendapatkan dukungan. Okay, next. Ya, selanjutnya ada project scope management. Jadi project scope management ini terdiri dari dua, yang mana ada product scope dan project scope. Jadi product scope sama project scope ini saling keterkaitan, di mana kalau secara pengertian project scope ini adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan ini dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement. Nah, sementara untuk product scope-nya ini merupakan suatu fitur dan fungsi yang merupakan karakteristik dari sebuah produk maupun sebuah layanan. Jadi product scope ini memberikan kita gambaran yang jelas perihal produk maupun layanan. Sementara untuk project scope ini memberikan kita cakupan apa saja yang akan dikerjakan di dalam project untuk menghasilkan produk maupun layanan tersebut. Next. Nah, jadi dalam project scope management ini terdiri dari dua pekerjaan. Yang pertama ini ada collect requirements, dan yang kedua ini adalah define scope. Jadi untuk yang collect requirements ini, untuk prosesnya terdiri dari determining, kemudian documenting, dan juga managing stakeholders. Nah, setelah ketiga ini dilakukan, nanti kita akan menemukan objek yang akan kita lakukan nantinya. Jadi untuk proses yang menentukan, serta mendokumentasikan dan mengelola kebutuhan, serta persyaratan pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan tugas manajemen proyek. Dokumentasi ini sangat penting karena memberikan dasar untuk mendefinisikan serta mengelola ruang lingkup proyek. Next. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan collect requirements, kemudian kita mendefinisikan cakupan atau scope itu sendiri. Nah, dalam prosesnya ini kita melakukan developing, kemudian detail description. Nah, setelah melakukan detail description ini, nanti kita menemukan cakupan dari project ataupun dari produk itu sendiri. Nah, setelah kita menemukan project dan produk scope ini, nanti akhirnya kita melakukan control scope untuk memastikan bahwa cakupan yang kita siapkan untuk menentukan produk scope ini tidak keluar dari yang sebelumnya telah direncanakan. Next. Ya, mungkin akan saya lanjutkan sekarang. Selanjutnya mengenai 7 Basic Principles of Project Management atau 7 prinsip dasar dari manajemen proyek. Yang pertama, ada berfokus pada hasil atau produk. Dalam suatu proyek ini, biasanya klien itu harus memiliki suatu gagasan yang jelas dan realistis, serta harus tahu output apa yang mereka inginkan. Nah, apabila keinginan dari klien ini jelas, maka hal tersebut akan mempermudah manajer proyek dalam mengatur pelaksanaan proyek. Next. Yang kedua, pembenaran bisnis yang berkelanjutan. Maksudnya itu adalah suatu proyek harus memberi perusahaan pengembalian investasi yang layak dan sepadan dengan usaha, waktu, dan investasi yang diberikan. Nah, ada kalanya dalam suatu proyek itu keadaan di industri atau di pasar itu berubah, sehingga hal tersebut mempengaruhi laba atau investasi. Nah, suatu keputusan ini harus diambil pada saat terjadi perubahan seperti itu. Apakah akan dilanjutkan proyeknya atau tidak? Next. Yang ketiga, menentukan peran dan tanggung jawab, di mana dalam suatu proyek, setiap orang harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi, kepada siapa mereka bertanggung jawab, kepada siapa mereka harus melapor, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yang keempat, menerapkan pengecualian. Maksudnya itu adalah suatu sponsor proyek atau pemilik perusahaan itu tidak boleh terlalu ikut campur atau terlalu peduli dengan detail kecil. Dan suatu pemilik
pemilik proyek atau suatu sponsor proyek ini, mereka harus memberikan tanggung jawab atau memberikan tanggung jawab kepada manajer proyek untuk mengambil keputusan sendiri. Sedangkan untuk masalah-masalah kritis barulah diserahkan kepada pihak sponsor proyek. Next. Yang kelima, mengelola secara bertahap, di mana dalam suatu pelaksanaan proyek ini harus dipecah menjadi subproyek atau tahapan yang lebih kecil. Jadi tidak bisa dilangsungkan semuanya, di mana prinsip utama dalam pelaksanaan proyek itu haruslah berkomitmen hanya pada satu tahap pada satu waktu. Next. Yang keenam, ada belajar dari pengalaman, di mana setiap orang pada proyek harus menganalisis hal-hal apa saja yang salah dalam proyek sebelumnya dan belajar untuk memperbaikinya dan merencanakannya di proyek berikutnya. Next. Yang ketujuh itu menyesuaikan dengan lingkungan, di mana manajer proyek tidak boleh mengikuti metodologi tanpa mempertimbangkan lingkungan tempat mereka beroperasi dan jenis serta jumlah pekerjaan yang diperlukan. Nah, misalnya ini ada suatu proyek yang akan dikerjakan untuk 1 tahun, hal tersebut kerangka kerjanya atau metodologinya tidak bisa disamakan dengan proyek yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 minggu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Fahmi. Oke, baik. Selanjutnya adalah key rules for successful project management. Nah, jadi sebuah manajemen proyek yang mempunyai proses tentunya memiliki manajer proyek yang visioner. Dia harus piawai dalam memilih tempo dan memiliki teknik untuk lebih fleksibel dalam memimpin proyek. Berikut merupakan ada beberapa indikator yang menyebabkan suatu proyek bisa terbilang gagal atau berhasil. Untuk proyek yang gagal, yang pertama ada ketidakpuasan konsumen, proyek dibatalkan sebelum dimulai, anggaran dibanjiri oleh masalah, persyaratan berubah-ubah, manajer atau anggota tim proyek diganti, dan yang terakhir adalah timeline yang berganti sehingga tidak bisa diatur. Nah, kemudian untuk kriteria proyek yang berhasil, yang pertama tuh ada kepuasan konsumen sangat tinggi, kedua konsumen memesan untuk pekerjaan lebih lanjut, lalu berbagai pencapaiannya itu tercapai, terus anggaran biayanya sesuai dengan target, terus timeline yang terjadwal itu bisa terpenuhi, dan yang terakhir ada feedback yang baik dari konsumen untuk manajemen. Next. Selanjutnya saya akan memberikan kiat-kiat untuk mencapai manajemen proyek yang sukses gitu. Jadi ada 5. Yang pertama tuh sudah merincikan secara detail sebelum proyeknya dimulai. Hal ini tuh berkaitan dengan hubungan pelanggan karena dengan adanya komunikasi yang intens dengan konsumen gitu. Nah, terus yang kedua sudah merencanakan penanggung jawab dan tenggat waktunya gitu. Jadi proyek yang dikerjakan oleh banyak orang itu sering menyebabkan namanya miskomunikasi. Ada baiknya jika kita sudah menunjuk seorang penanggung jawab yang sesuai dengan proyek tersebut. Nah, terus yang ketiga ada tidak kehilangan 3 faktor penting pada proyek. Nah, apa sih 3 faktor penting ini tuh? Yang pertama, proyek dikerjakan tepat waktu. Kemudian anggaran yang sesuai dan yang terakhir ada feedback yang memuaskan dari pelanggan. Nah, yang keempat yaitu tetap berada pada rencana awal. Nah, dalam mengerjakan proyek ini sebaiknya membagi data menjadi data awal, data perencanaan, dan data pengerjaan. Hal ini dilakukan agar data tidak tercampur yang awal dan perencanaan dan pengerjaannya. Dan yang terakhir adalah harus sigap dan cekatan dalam sebuah manajemen proyek. Sigap dan cekatan di sini yang dimaksud itu adalah manajemen harus cepat beradaptasi dalam pengembangan zaman yang mempengaruhi perkembangan data dan cara pengerjaan sebuah proyek. Next. Nah, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada AIMS atau Academy for International Modern Studies karena berkat video-video mereka di kanal YouTube AIMS, kita bisa meresum dan mempresentasikannya dalam PPT kami pada tadi. Ya, segitu. Next. Next, ada slide. Nah, ini ada anggota dari kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memberikan pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah Om Mamat. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir, semoga materi bermanfaat. Satu lagi, Jaka lupa bawa laptop. Cakep. Mansur Ta'a emang paling top. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Sebelumnya Bang Anggit boleh stop share screen. Oke, kita pindah ke kelas.
Sebentar. Baik. Untuk sesi diskusi mungkin bisa dipimpin oleh Mas Kuku. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Untuk sesi diskusi kali ini dipimpin oleh saya. Mungkin langsung aja ya kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Langsung angkat tangan aja. Oh iya, saya Kuku, saya Kuku. Oh, oke, silakan Mas Fahmi. Oke, baik. Tadi saya melihat apa ya namanya, interest dengan apa yang disampaikan oleh Hakim mengenai proyek scope dan product scope. Nah, Mas Hakim ini bisa jelasin nggak apa sih contoh realnya di proyek mengenai proyek scope dan product scope ini? Gitu Mas Hakim. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Hakim. Silakan Mas Hakim. Oke, terima kasih Mas Kuku. Terima kasih juga Mas Fahmi yang udah bertanya. Jadi saya izin menjawab ya. Jadi terkait project management scope tadi kan ada dua ya, ada project scope dan ada product scope. Nah, ini keduanya ini saling berkaitan Mas. Jadi untuk menentukan suatu product scope kita butuh yang namanya project scope. Nah, jadi nanti kalau misalkan dalam real proyeknya, product scope ini kayak misalkan Mas Fahmi ingin membangun suatu rumah dengan 2 kamar, terus 1 kamar mandi seperti itu. Nah, project scope-nya, nah itu nanti yang menentukan kira-kira berapa sih estimasi biayanya, kemudian berapa sih estimasi waktu yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut. Nah, kemudian berapa juga engineer yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut. Jadi untuk project scope ini suatu estimasinya Mas. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan buat menghasilkan si rumah itu, yaitu berupa si product scope-nya itu gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Oke, mungkin dari Mas Fahmi ada feedback? Sedikit. Berarti tadi mana yang terlebih dahulu dibutuhkan, proyek scope atau product scope, dan bedanya itu apa gitu, Kim? Oh ya. Silakan Mas Hakim. Oh ya. Yang pertama dibutuhkan pasti product scope-nya Mas. Jadi kita menentukan product scope-nya itu apa. Jadi product scope ini kan nanti hasilnya ya. Berupa hasil, jadi kan project ini kita merencanakan ya. Kalau misalkan merencanakan nggak ada hasilnya kan, ya kita bingung gitu kan. Jadi ya pertama yang dibutuhkan di sini pasti product scope. Jadi kalau misalkan product scope-nya udah ditentukan, baru kita menentukan project scope-nya kira-kira apa aja yang dibutuhin, kira-kira seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih. Hakim, lihat ke atas Kim. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Hakim. Terima kasih juga atas pertanyaannya Mas Fahmi. Selanjutnya mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, saya mau bertanya dong. Silakan Mbak Gina. Saya mau bertanya kepada Mas Denis. Tadi kalau tidak salah Mas Denis menjelaskan mengenai struktur organisasi di proyek ya. Nah, tadi kalau tidak salah itu ada 3 struktur organisasi di proyek. Ada fungsional, matriks, dan projectize. Nah, dari ketiga struktur organisasi itu, apa sih kelebihan dari masing-masing struktur organisasi tersebut? Dan lalu, kira-kira nih dari ketiga struktur organisasi itu, mana sih yang paling cocok untuk diterapkan di suatu proyek survei pemetaan? Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Denis. Silakan Mas Denis. Oke, makasih Mbak Gina buat pertanyaannya. Nah, jadi kelebihan dari 3 jenis struktur organisasi itu, kita mulai dari projectize aja dulu ya. Nah, jadi untuk keunggulannya projectize organization itu, dia memiliki garis wewenang yang jelas, dan juga dia punya komunikasi yang kuat dengan sistem pelaporannya tunggal. Dan dia punya fleksibilitas dalam trade-off dan pengambilan keputusannya yang cepat. Kemudian untuk organisasi yang fungsional, dia keunggulannya adalah dia merupakan struktur organisasi yang stabil. Nah, karyawannya tuh memiliki jalur pertumbuhan karir sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian karyawannya memiliki satu supervisor dengan rantai komando yang jelas. Nah, untuk organisasi matriks, dia kelebihannya adalah dia memiliki tujuan proyek yang sangat jelas, dan juga dia meningkatkan kontrol manajemen proyek atau sumber daya. Dan yang terakhir, dia itu memiliki lebih banyak dukungan dari area fungsional. Nah, terkait mana yang lebih cocok untuk proyek survei pemetaan, menurut saya pribadi yang lebih cocok itu adalah struktur yang project-based organization, karena project-based organization ini dia fokusannya adalah proyeknya itu sendiri. Nah, jadi gagasan di balik organisasi ini adalah
untuk mengembangkan loyalitas pada proyek itu sendiri, bukan pada manajer fungsionalnya. Nah, dalam organisasi ini, manajer proyek itu dia memiliki semua kekuatan dan wewenang, dan semua orang itu melaporkan langsung kepada manajer proyek. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gina. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Denis. Mungkin dari Mbak Gina ada feedback? Ya, terima kasih Mas Denis. Mungkin ada sedikit feedback dari saya. Berarti untuk yang project size itu lebih difokuskan pada suatu proyek yang sedang berjalan dan tidak berkelanjutan gitu Mas. Kayak misalnya ada tadi kan survei pemetaan ya, proyek survei pemetaan itu dia kan biasanya tidak berkelanjutan. Biasanya itu misalnya dilaksanakan selama 1 bulan gitu. Nah, berarti itu menggunakan yang project size gitu Mas. Oke, aku langsung feedback. Ya, benar Mbak Gina. Jadi untuk yang case-nya proyek survei pemetaan dalam 1 bulan itu lebih disarankan untuk menggunakan yang project test organization. Nah, untuk yang dia pekerjaannya berkelanjutan, dia lebih disarankan untuk menggunakan yang fungsional gitu. Baik, dari saya mungkin cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Gina. Terima kasih juga atas jawabannya Mas Denis. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Mas Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya kepada Mas Hilmi ya. Sebenarnya project manager itu penting nggak sih di suatu proyek, dan kira-kira tugasnya itu apa aja? Berat atau enggak sih tugas dari si project manager ini? Ya, izinkan saya menjawab ya pertanyaan dari Mas Iqbal. Nah, jadi project manager ini tadi kan penting atau tidak ini sangat penting gitu ya, karena project manager ini kan memiliki tujuan dan kewajiban utamanya itu dalam memimpin suatu tim, itu kewajiban utama dia. Andaikan saja kapal tanpa seorang nahkoda, ya maka kapalnya nggak nyampe-nyampe gitu kan, muter aja gitu. Jadi project manager ini memiliki tugas yang bisa dibilang cukup berat, ya mungkin berat, tapi jika seorang project manager sendiri memiliki kemampuan yang wajib dimiliki dan memang harus dimiliki, saya rasa nggak ada masalah ya buat project manager. Jadi project manager itu sendiri itu adalah orang yang ditugaskan oleh suatu organisasi atau institusi atau perusahaan dalam memimpin suatu tim. Nah, memimpin suatu tim agar tercapai objektif atau parameter-parameter tertentu. Nah, dalam mencapai objektif tersebut, uh, project management itu wajib memiliki kemampuan tertentu, dan dalam prosesnya dia mengurus dan mengatur tim tersebut, kemudian juga menetapkan alat-alat terus metode yang digunakan dalam project tersebut. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh project manager ini salah satunya seperti misalkan kemampuan kepemimpinan yang paling utama, terus team building, kemudian motivasi, coaching, terus kemampuan dia dalam berinteraksi sesama tim, kemudian kepercayaan, kemudian pengaruh yang besar dalam tim tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Oke, mungkin dari Mas Iqbal ada feedback? Saya ada feedback sedikit. Berarti orang awam itu bisa ya Pak? Bisa ya Mas? Bisa menjadi project manager asal ada karakteristik seperti yang Mas Hilmi sebutkan tadi. Ya, betul sekali. Jadi ya semua orang awam ya. Semua orang itu bisa menjadi project manager, karena project manager itu ya jadi orang awam pasti ya. Maksud saya di sini, asalkan orang tersebut memiliki kemampuan dan kredibilitas yang tadi saya sebutkan, yang harus dimiliki oleh seorang project manager, ya pasti dia bisa jadi project manager. Jadi semua orang itu bisa jadi project manager, tapi nggak semua orang itu punya kemampuan dalam menjadi project manager yang baik gitu. Oke, terima kasih. Apakah Mas, sudah cukup puas? Sudah cukup puas Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih juga Mas Hilmi. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada ya. Mungkin pertanyaan terakhir bisa diwakili oleh saya. Soalnya saya sendiri ingin bertanya ke Mbak Anggit. Halo Mbak Anggit, apakah masih dalam monitor? Iya, ya.
Oke, jadi saya sebenarnya ingin tahu nih, sebenarnya apa aja sih yang mungkin bisa jadi penghambat utama dari jalannya suatu proyek gitu. Itu aja sih dari saya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Anggit. Oke, terima kasih Mas Kuku pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi hambatan ini nantinya berhubungan dengan resiko dan kualitas produk yang akan dihasilkan dalam proyek itu sendiri. Nah, untuk kendala utamanya itu ada 3, ada time atau waktu, cost atau anggaran, dan scope atau ruang lingkup. Nah, waktu ini tuh meliputi kayak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau apa aja jadwal proyeknya. Nah, untuk cost atau anggaran itu sendiri meliputi berapa anggaran untuk menyelesaikan proyek dan sumber daya apa yang kira-kira dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek ini. Sedangkan untuk scope atau ruang lingkup meliputi pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam proyek serta produk atau layanan unik apa yang kira-kira diharapkan oleh sponsor atau pelanggan dari proyek kita ini. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi atau manajemen ketiga konstrain tadi, maka dapat mengurangi risiko proyek dan menghasilkan produk yang berkualitas. Gitu Mas Koko. Oke, terima kasih Mbak Anggit. Dari saya sendiri nggak ada feedback ya. Terima kasih Mbak. Udah cakep jawabannya. Mungkin untuk sesi diskusi kali ini kita akhiri dulu ya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mbak Gina. Silakan Mbak Gina. Ya, mungkin untuk penutupan saya berikan ke Mas Fahmi ya. Ada sedikit kata-kata mungkin dari Mas Fahmi, silakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.